Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk rentang tanggal 14 hingga 21 bulan Januari 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib Mari ingetin dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Scorpio aja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke Scorpio, kita mulai ya. Ini energinya kamu dengan dia. Oke, Knight of Cup reversal di sana. Berikut. Ya. Kemudian ada di situ. Oh, itu ya. Ada di sana. Kemudian ada kartu dari The Devil reversal. Kemudian di situ ada Ten of Pentacles reversal lagi. Dan di sana ada energi dari King of Swords. Jadi kalau melihat seperti ini, kelihatan kalau kamunya agak sudah berkurang ya keinginan untuk barengan dengan si dia gitu. Walaupun kamu ternyata Mari lihat di sini ya masih sayang gitu. Kamunya ya masih cinta sama dia. Cuman saja kalau untuk kebutuhan bersama gitu ya, hubungan ini tuh apalagi kalau kepikiran ya untuk dibawa ke level selanjutnya, barangkali untuk di rentang 14 hingga 21 ini mungkin kamu nggak usah deh gitu ya. Tentu di situ karena ada pertimbangannya kamu. Misalnya sebab karena ada isu di sana ya, isu soal agama kah, isu soal jarak kah, isu soal status sosial kah gitu ya. Di situ. Atau ya mungkin kamu yang kayak ngelihat ya bahwa ya kalau untuk sebatas pacaran ini tuh hubungannya asik dan menyenangkan untuk dijalani gitu. Tetapi kalau untuk katakan mau berumah tangga, apalagi atau dia ceritanya long term gitu ya, mungkin kamu di sana kayaknya nggak cocok nih gitu loh ya. Dianya ya baik sama kamu, ya dianya sayang sama kamu gitu ya. Kamu bisa lihat perlakuannya dia ke kamu itu tuh kayak gimana gitu ya, dan mungkin ya perlakuannya dia dapat nilai plus di matanya kamu. Namun itu tuh nilai plusnya dia kayak belum cukup gitu ya untuk membuat kamu yakin dan percaya gitu ya, untuk membuat kamu itu tuh kayak mantap gitu di sana ya, mantap untuk bersungguh-sungguh gitu ya, mantap untuk bersungguh-sungguh melanggengkan relationship ini atau bahkan membawa relationship ini tuh ke level selanjutnya gitu ya. Nah, ketika pun di sana ceritanya sudah rumah tangga kamu dengan si dia, namun ya itu tadi, ya oke, secara keuangan kamu kayak ngerasa dapet lah dari dia gitu ya, atau mungkin jangan secara keuangan tetapi tanggung jawab katakan gitu ya, tanggung jawab dari istri, tanggung jawab dari suami, kamu bisa dapet gitu dari si seseorang ini, dia mau melakukan hal-hal demikian ke kamu gitu loh. Tetapi mungkin ya ada syarat-syaratnya dia juga ya, dimana syaratnya dia itu kayaknya bertolak belakang dengan kamu gitu ya, bertolak belakang dengan prinsipnya kamu gitu loh, bertolak belakang dengan kebutuhannya kamu. Nah di sana jadi ya hubungan ini tuh Mari nampak tidak mulus gitu ya, terutama menurut hematnya kamu, menurut cara pikirnya kamu di sana. Ada aja yang bisa kamu tangkap dalam relationship ini yang bisa dijadikan alasan gitu ya, yang bisa dijadikan sebagai penyebab gitu loh. Kamunya mau mengambil keputusan ya untuk ini bisa ke arah-arah kita selesai aja deh gitu ya. Mungkin ya kita selesai sebagai suami istri atau kita selesai sebagai kekasih, walaupun ya tentu kalau untuk di ranah sebagai sesama manusia gitu ya, silaturahmi mungkin bukan lagi sebagai silaturahminya layak suami istri atau sebagai pacaran, tapi ya silaturahmi sebagai teman saja, sebagai sahabat saja, atau sebagai seseorang yang pernah saling mengisi hidup gitu ya.
di sana. Jadi mari nampak nampaknya memang kamu sudah melewati fase-fase dilema gitu ya. Jadi kayak makin kesini tuh makin yakin gitu loh. Makin yakin ini nggak baik. Nah itu aja ya. Ini nggak baik juga kalau hubungan ini tuh dibiarkan untuk dilakoni lebih panjang lagi gitu lah ya. Nggak oke, nggak bener gitu. Jadi mungkin ya pikirannya kamu saat sekarang lebih banyak itu tuh diisi dengan mempertimbangkan benar salah gitu ya. Dengan mempertimbangkan baik buruknya gitu ya. Jadi entah di sini memang kamunya terlalu overthinking, itu juga bisa ya Scorpio. Kamu overthinking, jadi ya hal-hal yang tadinya itu tuh hanya isu kecil, namun karena diulang-ulang di kepala, seolah-olah itu bisa jadi isu yang besar gitu ya. Bahkan mungkin ada di sana menyusup gitu loh, ego yang menakut-nakuti kamu, ego yang bikin kamunya itu tuh merasa gentar ngejalani hubungan ini. Padahal ya kalau dilihat-lihat apakah hubungan ini membebani kamu, barangkali juga tidak. Sebab tadi ada peran dari si pasangannya kamu yang cukup signifikan gitu ya, yang cukup besar dalam hubungan kalian. Jadi ibaratnya ini tuh bukan kayak ceritanya kamu single fighter di sini gitu ya. Kamu ya benar-benar dapat partner gitu loh. Dapat partner untuk membangun hubungan. Tapi ya tadi itu, ya terlalu banyak mungkin alasan-alasan yang kamu cari-cari gitu ya. Alasan-alasan yang kamu kuatkan gitu ya alasannya ya. Kamu kuatkan untuk mendorong dirimu bukan semakin mendekat kepada dia, tetapi justru semakin menjauh dari dirinya. Nah, begitu ya. Jangan-jangan untuk beberapa Scorpio seperti itu. Tapi tentu saja, mari juga tidak memungkiri dari sekian banyak alasannya kamu untuk tidak lagi terlalu serius dengan si pasangannya kamu ini tuh, pastilah ada di situ tuh alasan yang memang masuk akal, fakta di sana gitu ya. Misalnya fakta tidak dapat restu, misalnya ya fakta sulitnya untuk memilih satu agama. Nah, itu kan memang isu-isu besar ya, terutama untuk kita di Indonesia gitu ya, atau kita di Asia secara generalnya di sana ya. Atau yang mungkin dari status sosial gitu ya. Agama, restu orang tua, mari rasa itu tuh memang jadi isu besar ya kalau kita di Indonesia ini. Jadi ada dua, dan berikutnya mungkin ada isu-isu lain, misalnya kayak salah satu di antara kalian sudah tidak single lagi sesungguhnya sebab sudah ada pasangan. Nah, itu juga cukup besar ya. Nah, jadi ya itu tadi, mari lihat akhirnya kamu lebih kayak cenderung gitu ya, mungkin kalau untuk mengakhiri sih kamu gak bisa juga cepet-cepet gitu. Tapi tentu saja berakhirnya relationship itu kan dimulai dari pikiran ya. Dimulai dari pikiran, berikut masuk ke perasaan, dan baru ya memang termanifestasi di dalam dunia nyata, yaitu berpisah. Kan itu tahapan-tahapannya kan. Jarang itu tuh bisa pisah dulu baru kemudian menguatkan secara pikiran, menguatkan secara perasaan, jarang banget gitu loh. Nah, jadi ya mungkin kalian ngerjain dulu dirinya kalian gitu ya, untuk siap-siap gitu, lepas dari si dia, dan perlahan-lahan tentu dari pikiran termanifestasi menjadi tindakan tadi gitu ya. Jadi di sini mari lihat ceritanya bertahap lah seperti itu ya. Bertahap di sana, kalaupun pada akhirnya relationship ini tuh bisa terhenti ya, bisa berakhir gitu. Jadi dia tuh nggak yang plek kayak gitu ya, langsung kejadian gitu ya, langsung kamunya ngilang aja ya, raib begitu aja dari hidupnya dia. Kayaknya kalau dari energi kartu ini tuh sih enggak gitu. Apalagi di sini masih kayak kelihatan bahwa seperti kata Mari di awal ya, bahwa memang masih ada niatannya kamu untuk silaturahmi, tapi bukan lagi silaturahmi sebagai kekasih. Sudah dalam bentuk lain sebagai ya jiran tetangga kah gitu ya. Sebagai rekan kerja kah, sebagai apalah gitu-gitu ya. Nah, di sana. Jadi ya mungkin juga kamu mau agak ngomong-ngomong ya ke si pasangannya kamu. Ya mancing-mancing lah gitu, nge-trigger dia lah. Supaya dia juga melemahkan niatannya dia untuk barengan sama kamu. Misalnya kamu di sini akan ngomong sama dia atau bahkan sudah ngomong gitu ya.
kayaknya hubungan kita nggak baik ya, kayaknya hubungan kita itu tuh dosa ya, sebab tak dapat restu misalnya gitu ya. Aduh, ini nanti bisa kacau ya kalau andaikan ini perusahaan ngerti, jika kebetulan ada polisi di dalam perusahaan kalian yang melarang gitu ya, ada hubungan intim antara atau hubungan personal antara sesama karyawan gitu ya. Nah, jadi kayak kamu mancing-mancing dia mungkin, aduh nanti ini kalau perusahaan ngerti kita bisa gawat juga nih ya, bisa kena sanksi, dipecat kah, diapain kah gitu ya. Atau ya mungkin kamunya di situ tuh, nanti kalau ketahuan sama istrinya kamu gimana kita ya, aku jadi pasti malu. Atau ya kamu mungkin bilang, ya kalau dapet kamunya ketemu sama cowok atau sama cewek yang kamu rasa lebih oke dengan kamu, ya udah nggak apa-apa, kamu coba aja jalan sama mereka. Nah gitu ya, jangan-jangan memang kamu ya adalah udah nge-trigger gitu, kamu udah kayak mancing-mancing si dia gitu ya, supaya dia lebih melenturkan dirinya dia. Sebab kamu juga pasti paham ya bagaimana effortnya seseorang ini dalam hubungan kalian gitu. Mungkin ya kamu juga di situ kan karena ada rasa sayangnya kamu, karena memang ada rasa cintanya kamu sama dia. Kamu juga nggak mau gitu dia kayak mengalami apa ya, tanda kutip seperti bencana gitu ya, bencana tiba-tiba. Kalau misalnya kamu di situ tuh suatu saat mantap dan yakin untuk kabur ya, untuk menghilang dari hidupnya dia, ya kamu juga nggak tega lah ngelihat dia nanti sakit banget, ngelihat dia kebingungan gitu ya, melihat dia kepayahan nanti untuk menghealing dirinya dia sebab karena perpisahan oleh kamu gitu. Nah di situ ya, jadi ya mungkin kamu kayak mempersiapkan seseorang ini untuk berjumpa dengan pengalaman yang mungkin saja bukan pengalaman yang menyenangkan, yaitu tadi ya perpisahan gitu ya. Nah di situ, jadi kamu kayak masih menyala lah nuraninya di situ ya, nggak yang egois langsung mau main cabut-cabut aja gitu. Jadi ya beberapa udah mulai menggambarkan pelan-pelan, mari lihat, dan terutama akan menjadi lebih intens lagi untuk di rentang 14 hingga 21 ini gitu lah. Kamu lebih intens misalnya ya kamu lebih membebaskan dia, kamu lebih intens ngomong-ngomong seperti itu ke dia ya, mempersiapkan dia melalui ranah psikologisnya dia dulu. Nah di sana. Dan tentu saja sikapnya kamu yang seperti ini bikin si pasangannya kamu agak-agak kesel gitu loh ya. Kamu bikin dia kayak merasa ya ada tersinggungnya dia juga gitu ya. Dia bisa agaknya emosional nanti ngelihat dirimu gitu. Apa sih kamu ini, ngomong apa sih kamu, nah gitu-gitu dianya. Udah nggak usah ngomong-ngomong tentang kayak gitu sana. Atau ya dia bisa kayak ngegas sama kamu yang, oh jadi kamu mau ninggalin aku, oh jadi kamu udah nggak sayang lagi sama aku gitu. Terlalu emosional dia gitu ya, sebab ya dia juga nggak kayak kepikiran bahwa hubungan ini mesti dia pertimbangkan bagaimana masa depannya, lanjut jalan atau tidak. Dia nggak punya pertanyaan seperti itu, atau dia nggak punya pertimbangan kayak gitu. Yang taunya dia ya sudahlah selajimnya, sudahlah memang selayaknya dia barengan sama kamu. Kamu yang punya isu tentang kebersamaan hubungan ini. Kalau dia mah mantap-mantap yakin aja ini sama kamu gitu ya. Cuman ya semantap-mantapnya dia kalau bolak-balik kamu ngomong ya seperti mempersiapkan dia meninggalkan kamu atau mempersiapkan dia ditinggalkan oleh dirimu, ya emosi juga gitu loh ya. Ya marah juga di sana. Apa sih orang mau serius kok malah disuruh dengan cewek lain, kok malah disuruh dengan cowok lain, seperti itu ya. Dan ya mari lihat di situ tuh saking takutnya dia kehilangan kamu, mari rasa dia akan lebih, kalau kamu gini ya, ini paradoks ya, kalau kamu berusaha untuk mempersiapkan dia untuk terjadi hal yang buruk dalam relationship kalian, nanti dianya bukan hanya sebatas kayak marah-marah, bukan sebatas kayak emosi-emosian ngelihat dirimu, tapi nanti di situ tuh dia akan bertekad gitu ya, dia akan bertekad, wah aku akan tunjukkan sama kamu bahwa apapun yang tadinya kamu pikirkan menjadi alasan ketakutannya kamu jalanin hubungan sama aku, itu tuh semua hanya menjadi alasan omong kosong belaka.
Kamu akan lihat aku akan lebih serius sama kamu, aku akan jadi suami yang lebih baik untuk kamu, aku akan jadi istri yang lebih baik untuk kamu. Nah, kayak gitu dia ya. Kamu berusaha merusak, katakan gitu ya. Kamu berusaha merusak relationship ini, sementara dia berusaha untuk mempertahankan hubungan ini. Sama-sama jelas nanti ya, pola pikirnya kalian tentang relationship ini sama-sama jelas nanti kelihatan dalam tindakan nyata seperti itu ya. Mungkin kamu dengan harapan ketika ngomong sama dia, ya udah kamu ketemu aja sama cewek lain yang lebih cocok dari aku. Nah, mungkin harapannya kamu dia akan mengurangi intensitasnya, dia nelfonin kamu atau ngajak kamu ketemu atau ngambil hatinya kamu gitu ya. Mungkin itu harapannya kamu. Tetapi seseorang ini tentu saja tidak akan melakukan hal yang demikian gitu ya. Jadi itu tuh bisa justru lebih bertambah tuh effortnya dia. Misalnya yang tadinya selama hubungan kalian dalam satu hari chattingannya cuma 100 kali misal ya. Nah di rentang 14 hingga 21 itu tuh bisa jadi 150 kali chattingan. Biasanya ketemuannya itu tuh cuma weekend gitu ya. Nah ini tuh dia bisa tiba-tiba menawarkan diri ngantar jemput kamu ke kantornya kamu, misalnya kayak gitu ya. Lebih kayak perhatian, kamu udah makan belum? Aku titip belanja online ya, beliin makan siangnya kamu. Modelnya kayak gitu dianya. Ya. Jadi dia akan berusaha untuk bikin kamu hanya fokus kepada kelangsungan bersamanya kamu dengan dia dari saat sekarang hingga ke masa depan. Gitu ya. Jadi berbanding terbalik di sini tuh upaya kalian berdua gitu ya, berbanding terbalik banget di situ ya. Dan ya memang apa yang dilakukannya ke kamu, Marilet bisa memang bikin kamunya tuh senyum-senyum gitu. Tetapi kalau untuk merubah pikirannya kamu, merubah pertimbangannya kamu, memang masih belum gitu ya, memang masih belum. Upaya dia meyakinkan bahwa hubungan kalian akan baik-baik saja, itu tuh belum ngefek ya sama kamunya. Hanya ya kamu seneng lah di-treat seperti itu ya, lebih diperhatiin gitu ya. Lebih kelihatan dianya sibuk sama kamu, ya pasti kamu seneng gitu ya. Pasti kamu bahagia lah dapat tindakan istimewa seperti itu dari si dia gitu ya. Tapi ya tadi masih belum ternyata bisa menggentarkan kamu tentang keputusannya kamu untuk manuver ya dari relationship ini. Manuvernya yang tadinya tujuannya ya barengan dengan dia, akhirnya yang manuver ke jalan sendiri gitu ya, atau kamu jalan dengan yang lain gitu. Nah di sana ya. Jadi ya mungkin kehilangan kedalaman keinginan untuk bersama ya, itu isunya di situ. Dan isunya ya tentu saja kamu yang mengalaminya gitu ya, Scorpio, kamu mengalami hal itu di situ loh. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Scorpio, masuk energi dari Pisces di sana, Virgo hadir, ada Capricorn di sini, masuk energi dari Gemini. Berikut ada energi dari Libra ya, ada energi dari Virgo untuk nutup pembacaan kita kali ini. Oke, baik, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.